Kamu udah punya akun Upwork, terus kamu udah pernah coba apply job sana dan sini, tapi belum ada satupun klien yang ngebalas proposal kamu. Bisa jadi ini gara-gara proposal kamu itu terlalu pasaran, terlalu umum, bahkan mungkin gak nyambung dengan kerjaan yang kamu apply. Di video ini aku akan kasih kamu tutorial caranya menyusun proposal di Upwork biar kamu tuh gampang dilirik oleh klien. Meskipun kamu tuh belum pernah kerja di Upwork, belum punya reputasi dan review di sana. Hai, aku Fanny dan di channel Grow with Fanny kita sama-sama menumbuhkan our mindset and our wallet. Aku sendiri sudah bekerja online bertahun-tahun dan sampai menghasilkan puluhan juta rupiah per bulannya. Tapi semua itu berawal dari proposal yang kukirim di Upwork tentunya. Maka dari itu sebelum aku mulai tutorial ini, kalian jangan lupa subscribe channel aku dan nyalakan loncengnya, nyalakan notifikasinya untuk channel aku biar kalian tuh nggak pernah ketinggalan info-info yang penting dari aku seperti video ini. Langkah pertama, baca job description-nya sampai tuntas. Banyak banget tuh pemula-pemula yang terburu-buru ngirim proposal. Buru-buru kayak dikejar sama setan. Mereka tuh cuman baca sekilas job description-nya, terus langsung submit a proposal. Padahal banyak banget tuh klien yang menaruh kode rahasia di job description itu. Dia akan menaruhnya di tengah-tengah atau mungkin di akhir, dimanapun itu. Hanya orang-orang yang membaca dengan tuntas, dengan detail yang bisa menemukan kode itu. Contoh kodenya seperti ini. Tulis warna orange di awal proposal kamu. Atau tulis tikus di awal proposal kamu. Atau lampirkan foto bunga di proposal kamu. Aku juga sering banget dapat pekerjaan yang seperti ini memberikan kode rahasia. Kenapa? Karena klien itu mau orang-orang yang punya attention to detail. Kalau kamu nggak baca tuntas berarti tuh mencontohkan bahwa kamu tuh nggak teliti, kamu juga ceroboh, dan kamu tuh nggak niat. Maka dari itu klien benar-benar mau orang tuh yang cuman niat aja. Makanya dikasih kode atau tes seperti itu. Kalau kamu nggak melakukan step ini, kamu tuh bisa di auto skip sama klien, kamu tuh akan diabaikan oleh klien, mereka nggak akan sama sekali buka proposal kamu. Karena ya mereka maunya orang-orang yang serius dong. Terus gini, kalau kamu pun nggak punya waktu untuk buka full sampai tuntas deskripsi kerjaan mereka, mereka juga nggak punya waktu untuk buka full proposal kamu. Fair kan? Langkah kedua adalah membuka proposal kalian dengan kalimat-kalimat yang membuat klien itu merasa didengarkan. Pertama tentunya sapa dulu. Sapa klien dengan nama, kalau ada namanya. Kalau nggak ada dengan nama bisnisnya, kemudian tulis tim atau grup. Kalau emang nggak ada sama sekali ya bilang hai aja. Tapi hindari dear sir or madam, dear hiring manager, dear HR misalnya, hindari itu ya. Buat ini agak personal. Jadi mereka merasa dekat saat membaca proposal itu. Kemudian setelah disapa, sebutkanlah kalimat yang mencerminkan bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Contoh seperti ini. Ada seorang business owner yang sangat sibuk dalam kesehariannya. Dia membutuhkan virtual assistant untuk memanage waktunya, mengatur jadwal meeting, mengatur tim meeting juga, kemudian menjadi notulen meeting, kemudian mengingatkan dia tentang ulang tahun orang terdekatnya misalnya, bantu orderkan misalnya bunga bagi mereka yang ulang tahun dan lain-lain. Hal yang membuat dia tuh bisa punya free time. Jadi artinya dia struggle di bidang time ya, dia nggak punya waktu untuk melakukan beberapa hal di hidupnya. Kamu sebagai seseorang VA yang mau membantu dia bisa bilang seperti ini. Hai, misalnya namanya Lucas. Hai Lucas, I saw that you're a very busy man and you're looking for a VA. I could be the perfect person to do that. Terus kamu bilang kenapa? Aku sangat berskill misalnya di Google Calendar,
Aku punya banyak research tentang website-website hadiah yang bisa aku gunakan nanti untuk kamu kirim hadiah ke orang-orang terdekatmu. Dan masih banyak lagi yang sebenarnya bisa disebutkan yang nyambung dengan pekerjaan itu. Untuk langsung menarik perhatian si klien tersebut. Langkah ketiga adalah berikan solusi, bukan CV atau resume. Jadi banyak banget orang tuh yang di proposalnya kayak nulis ulang CV dan resumenya. Saya lulusan ini, saya janji kayak caleg. Dia memberikan janji-janji manis. Klien itu lebih suka kalau dikasih solusi. Jadi klien itu bisa dengar bahwa oh kamu benar-benar mengerti apa yang kamu kerjakan dan kamu bisa sebut-sebut tuh solusinya, berarti kamu benar-benar ngerti. Kamu benar-benar niat mau membantu dia menyelesaikan masalahnya. Karena klien itu nggak peduli kamu dari background apa, yang dia peduli itu kamu bisa menyelesaikan masalahnya. Contohnya seperti Lukas tadi. Hi Lucas, I saw you're looking for a VA because you're busy, bla bla bla. Kemudian nanti kamu lanjut, I am very familiar with meeting scheduling tools, uh, apalagi calendar tools, apalagi ya, website untuk order gifts, dan masih banyak lagi that I can use to help you solve your problems. I really would like to see you have more free time for yourself. Jadi klien tuh merasa, wah dia ngerti gua banget nih orang. Jadi itulah inti dari step atau langkah ketiga ini. Langkah keempat adalah tambahkan portofolio atau contoh kerja. Jadi klien itu selain sudah dengar kemampuan kamu, sudah dengar kamu tuh bisa menyelesaikan masalahnya gimana, solusi kamu gimana, dia juga bisa lihat contoh-contoh kamu tuh kerja gimana. Misalnya contoh desain, seperti tadi itu kasusnya si Lukas tadi itu, misalnya kalender yang pernah kamu buat, Google Calendar yang pernah kamu buat isinya ada apa aja. Kemudian tools-tools yang pernah kamu buat, result-nya tuh kayak gimana, mungkin result-nya tuh bisa berupa file, bisa berupa gambar, bisa berupa, mmm, analytics. Misalnya analytics-nya tuh ada, oh productivity increase by 60% misalnya, dan masih banyak lagi bukti-bukti atau hasil kerja nyata yang bisa kamu perlihatkan. Langkah kelima adalah call to action atau arahkan klien untuk mengambil sebuah aksi atau langkah. Contohnya, let me know if you wanna discuss more about this project. I'm available for a meeting atau I'm available for a call during Asian work hours, atau misalnya kamu sebutkan dari jam sekian sampai jam sekian, atau kamu bisa bilang let me know if you wanna see more of my portfolio, atau if you wanna see similar work, or if you wanna see another type of work from me, I would like to provide you that, and then I'm ready to work as soon as you are. Kayak saya sudah siap nih sekarang tinggal kamu nih. Jadi kata-kata seperti ini itu menggugah si klien untuk secepatnya mengambil sebuah langkah yang tentunya akan menguntungkan kamu. Dia akan lebih gercep. Tapi di CTA kamu jangan sampai kamu bilang please hire me, or I really need to work, atau kamu bilang I really need this salary, dan lain-lain yang menyampaikan bahwa kamu tuh orang yang desperate, kamu nggak ada pilihan lain lagi. Itu enggak bagus ya guys. Jadi kamu memberikan CTA yang jelas, tegas, dan kamu tuh pede. Ini bukan langkah keenam, ini hanya optional saja. Kalau kamu mau, kamu merasa ini penting untuk disampaikan, maka silahkan lampirkan sertifikasi yang sangat related dengan job ini, atau akreditasi yang sangat related dengan job ini. Jadi jangan lampirkan semuanya, hanya lampirkan yang kamu rasa itu memang penting untuk dilampirkan karena job description-nya bilang atau menyinggung atau mungkin membutuhkan orang-orang yang punya sertifikasi ekstra atau akreditasi ekstra.
Itulah tadi tutorial bikin proposal Upwork yang anti gagal, biar klien itu langsung ngelirik kalian dan mempekerjakan kalian secepatnya. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel aku, dan share video ini ke sebanyak-banyak mungkin teman kalian yang akan terbantu dari informasi ini. Thank you so much for watching and see you on my next video.